Nah, tadi kan kamu ada bahas soal eh, nyebut nama Oliver Glasner gitu kan. Hmm, Soal sistemnya yang sama dipakai dengan Amorim. ya. Nah, di hari kemarin juga ada yang ngechat. Ah, Kapan katanya episode podcast berikutnya hmm, bahas soal. Jadi ini special request sih. Jadi hmm, kita karena tadi kamu sudah nyerempet namanya Oliver Oliver Glasner gitu. Jadi eh, kawanku ini nanya hmm, kapan episode berikutnya bahas anu dong bahas eh, Oliver Glasner katanya. ah, Atau siapa katanya penggantinya Amorim gitu. hmm, Kalau misalnya Amorim dipecat, dia dia bukan ini, dia bukan Amorim out, nggak ada, nggak cuma hmm, cuma dia katanya nonton Everton Crystal Palace yang kemarin itu hmm, pertandingan yang paling menarik sih menurutku dan hmm. dia terkesima dengan Hmm. permainannya Oliver Crystal Glasner Palace. gitu, Hmm. Crystal Palace gitu. Nah, menurutmu Bapak ini ide Oliver Glasner di Old Trafford tuh kamu anu nggak sih? Kamu seberapa antusias gak sih? Kalau aku jujur sama sekali nggak antusias. Se- Jadi eh kalau misalnya masalah pelatih itu Eh, menurutku hampir-hampir mirip dengan proses transfer pemain. Pemain ini cocok nggak di United gitu. iya iya iya. Jadi pada akhirnya semua kayak contoh nih masalah ini apa embel-embel Premier League proven gitu kan. Itu tuh kayaknya nggak berlaku di United, Pak. Jadi Eh, menurutku Mbomo, nggak berlaku. Mbomo, Mbomo kalau kamu lihat ya, kalau kamu perhatikan detail ya, mm-mm. mungkin Mbomo ada menciptakan beberapa peluang yang khas pemain winger kaki kiri cut inside gitu kan. Ya, Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan work rate-nya dia dibanding dengan di di Brentford, Brentford. Oh iya beda, beda, itu kayak jauh banget gitu. jauh, Kayak jauh, kayak jauh. gampang banget capek, Yes. kayak kayak jarang kita lihat dia bisa dribbling jauh gitu kan. Mungkin karena faktor pakemnya juga yang dia jadi winger dia di Diforsir. Brentford dengan di formasi 3-4-2-1 ini Beda. ruangnya dia jadi lebih sempit gitu kan. Nah, Atau jadi lebih atau jadi lebih lebar, jadi lebih besar. Makanya dia cepet capek. kalau menurutku karena dia bingung dengan amat, sering tabrakan, Ah, iya 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 iya. ya Iya kan? betul. Itu yang paling kelihatan sih. Eh Justru aku melihat dia itu link up-nya tuh bagus sama Sesko. Amat tuh malah nggak dapat dia. Iya, jadi dia bukan Iya betul betul. terforsir capek karena lari kencang, tapi karena bingung dia, Iya 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 iya. ya kan? Karena Iya iya. dia dia lebih ke bukan menguras physicality-nya, tapi Mental untuk processing mental lagi, Pak. mental illness semua sih kena ini. Jadi Oliver Glasner ini kalau misalnya dibilang gimana kira-kira untuk menjadi Eh, suksesor Roberto Amorim, pertama secara brand kayak nggak cocok nih barang nih ke United gitu kan. Ujung-ujungnya nanti jadi kayak Ralf Rangnick juga nih. Itu Masalah tapi prestasinya lumayan loh. kalau misalnya dibandingkan Ralf Rangnick malah dia gurunya Jurgen Klopp, dia gurunya Thomas Tuchel, kurang apa lagi, iya kan? Memang dia nggak meraih juara, tapi dia jadi gurunya tuh, maha guru Guru kan? ya di atas lagi ya. Iya di atas lagi gitu kan. Jadi, nah, tapi Hmm. masalah pelatih ini menurutku dengan kondisi yang sekarang, kalaupun misalnya harus ada pergantian pelatih, Mhm. siapapun kayaknya layak untuk menggantikan gitu loh. Jadi tidak ada yang condong atau kita bisa lebih punya optimisme ini cocok nih kayaknya. Kalau menurutku nggak ada kayaknya yang bisa satu sosok pelatih yang bisa kita walaupun misalnya hanya sekedar prediksi ya gitu. Mhm.
misalnya Oliver Glasner ataupun siapalah misalnya Xavi Hernandez Xavi misalnya kan, atau Hernandez. Antonio Conte misalnya kan. Hmm. Antonio Conte yang dikenal sebagai pelatih jaminan gelar di tahun pertama, bisa jadi itu akan rekor itu langsung gak ada Patah artinya kalau putus. pada Iya. saat langsung di United gitu kan. Iya. Jadi hubungannya tadi yang aku bilang masalah Premier League proven itu, setiap pemain atau pelatih yang masuk United itu langsung riset ke nol. Iya, iya. Jadi nggak ada lagi itu artinya yang proven-proven itu. Iya. Hanya sekedar portofolio aja gitu. Karena pada saat masuk ke United langsung nol dia ininya startnya gitu. Udah kayak Yang Messi harusnya tuh. misalnya nih proven itu kan Hmm. dia sudah di titik 10 nih. Mau mau menuju ke 20 itu dia udah start awal gitu. Tapi kalau di United itu balik ke nol lagi gitu. Jadi nah, jadi kalau misalnya Oliver Glasner ini memang secara filosofi hampir-hampir mirip kayak Ruben Amorim, Hmm. tapi ya itu yang dia bilang kan, ini sebenarnya bukan masalah sistem, ini masalah Yes. kebiasaan kan, Betul. masalah kebiasaan Hmm. dan dibiasakan ke pemainnya gitu. Ya. Tapi kan jawaban kayak gitu kan terlalu simpel sebenarnya kan, nggak segampang itu harusnya, Ya, ya betul. kan, nggak segampang Betul. itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di atas kertas, harusnya materi pemain United itu lebih mudah Bagus dari ya. untuk mencerna sesuatu yang lebih berat gitu dibanding dengan Palace. Lacroix, Nak. Munoz, ya Tyreek kan, Mitchell. Kamada, ya kan, Kamada Ichikawa. Jean-Philippe Mateta. iya kan. Jadi, nah ini kan sebenarnya kalau misalnya mau kita bandingkan kayak gitu kan lebih dekat kritisnya itu ke masalah mental jadinya kan, Pemain ya kan, cacat. masalah mindset kan. Jadi eh, kalau misalnya pakai formasi 3 back ataupun 4 di tengah, ya Mm-mm. simpelnya memang dua wing ini akan lebih sering naik turun, Betul. butuh pemain yang memang stamina badak gitu kan. Begitu juga Mm. dengan dua center mid. Kalau misalnya Ya. ada yang kosong, siapa yang harus mengisi posisinya gitu. Nah, mungkin Mm. ini hanya mindset dari pemainnya untuk mau mengikuti arahannya gitu, gitu sih. Mm. Iya, karena yang tadi kamu bilang yang quote-nya dia itu kan dia bilang dia sampai meng-highlight kalau dia pernah pakai 4-4-2 pas di Hmm. Austria, terus pakai 3-4-3 di Wolfsburg, terus dia mengomong kalau dia lolos Champions League dengan formasi 4-2-3-1 di Hmm. Frankfurt gitu kan. Iya, Dan dia meng-highlight kalau dia selalu mencari sistem yang cocok dengan pemain yang ada sekarang gitu. Nah, itu kan iya, sebenarnya iya, kebalikannya dengan apa yang Amorim gitu. Jadi sebenarnya iya. bertolak belakang sama Amorim. Kan Amorim kan sistem first, pemain Ah. belakangan. Cacat. Ah. Tapi kalau misalnya misalnya nggak mau terlalu jauh masalah sistem kan, Hmm. harusnya kita juga punya kacamata yang sama dengan Amorim kalau Bruno Fernandes itu lebih berbahaya atau bukan lebih berbahaya. Eh, Bruno Fernandes diposisikan di center mid itu jadi mengurangi kontribusinya ke tim gitu kan. Iya. Dibanding dengan kalau misalnya dia diposisikan di eh, CAM ataupun misalnya yang mendampingi striker lah gitu kan, atau yang dua di belakang striker gitu. Karena kalau misalnya di center mid dia untuk progresi bola ke depan jadi kayak berkurang, tapi untuk mengcover defensive line juga berkurang, ya kan? Jadi serba berkurang dia kontribusinya Bruno Fernandes. Kalau misalnya dilihat dari misalnya pemosisian pemain di sistemnya dia gitu. Nah, kalau misalnya yang dibilang Oliver Glasner ini sebenarnya sistem itu nggak penting-penting banget, sebenarnya karena Oliver Glasner ini mungkin sudah melewati atau sudah lulus nih masalah sistem ini, makanya dia bilang kayak gitu, ya kan? Udah Iya, lulus, iya. udah dia udah inilah, udah lulus lah di masalah sistem ini, bukan lagi masalah dia ngutak-ngatik.
Makanya dia pindah lagi bilang ini masalah kebiasaan yang paling penting gitu kan. Hmm. Karena mungkin Oliver Glasner sudah tahu, udah mitigasi kekurangan sistem ini apa, Ya, 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 ya kan? ya, Nah, ya. sementara mungkin Ruben Amorim dia baru nyusun skripsi nih, belum selesai dia ini masalah sistemnya dia ini, ya kan? Yang dia lawan dulu di Liga Portugal kan apa? Boa Vista, ya kan? Victoria, Victoria Gimares. Itu. Jadi sebenarnya mungkin bukan tidak penting di sistem, tapi Oliver Glasner-nya sudah hatam betul lah, sudah Hmm. lulus dia ini masalah sistem ini sih kalau menurutku. Eh, Kamu ngomong soal anu kan, soal Bruno kan yang kita Hmm. harusnya satu kacamata dengan Ruben Amorim bahwa Bruno dipasang di central mid itu Hmm. mengurangi kreativitasnya, attacking threat-nya, ball progresinya Hmm. ke final third gitu kan. Aku nggak Ya. tahu ya, aku nggak tahu siapa yang ngomong gini. Eh, Di Portugal, Hmm. VT-nya runs the show katanya. Hmm. VT-nya Hmm. yang lari-lari gitu. Ya. Bruno Fernandes killed the Hmm. game. Hmm. Jadi sebenarnya antara Bruno yang bisa main sebagai central mid, tapi dengan Hmm. catatan bahwa partnernya, tandemnya adalah pemain modelan Pitbull. Ah, Itu yang nggak bisa, Pak. Makanya ya. Bruno Fernandes yang jadi Pitbull. Nangis. Nah, kalau kalau mau dibandingkan memang dengan ini Portugal, ya masalahnya kalau misalnya VT-nya yang lari ke sana kemari, Bruno Fernandes yang kill the game, pakemnya memungkinkan untuk pemain yang lebih dekat untuk mengcover, Ya, ya kan? Jadi betul. misalnya kalau dengan yang sekarang ini Bruno Fernandes yang lari-larian kan, Casemiro disuruh menjaga, pas sudah one on one langsung blosotan kan. Gimana mau jadi pitbull langsung sliding ini kan, langsung sliding kan. Jadi kadang kalau misalnya kita perhatikan tuh hal sepele sih sebenarnya, hal Iya, iya, sepele. iya. Hal sepele ya. Masalah pemain kalau kosong itu siapa yang harus ngisi Iya, gitu kan, betul, betul. gitu doang kok. Mau karena misalnya nih mau kita pakai, kan banyak nih formasi kan, Ya. pakem 3, pakem 4, pakem 5. Aku Hmm. yakin semua formasi ini baik, ya kan? Ya, Aku ya, yakin ya. nggak mungkin ada formasi itu dibikin tapi nggak Untuk berguna. mencederai tim ya. Iya, 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 nggak iya, iya. berguna. Aku yakin semua formasi baik. Hanya saja pendekatannya yang berbeda kan. Hmm. Atau misalnya, jadi ada kalau di industri industri pertambangan itu ada dibilang metode dasi kupu-kupu. Jadi Oke. metode dasi kupu-kupu itu di tengah, jadi yang bagian tengah itu Heeh, eventnya, heeh, kejadiannya, heeh. kanan kiri itu preventif dan mitigasinya, Oke. barrier-barriernya. Heeh. Nah, kalau misalnya di sistemnya Morim ini, dia dia baru di eventnya nih, tapi yang dibicarakan masalah preventifnya doang nih. Nah, mitigasinya kalau misalnya ada sesuatu, ini nggak dipikirin. Hmm. Masalahnya kalau metode metode dasi kupu-kupu ini harus harus Balance lengkap, ya. nggak Iya, ada ya. nggak ada nggak ada istilah hanya pakai algoritma OR, harus dan Harus edan, iya, ya. gitu. Jadi yang yang biasa kita lihat ini kan Bruno Fernandes sih memang sudah kita kenal dia eh, dalam tanda kutip kadang-kadang pressing monster gitu kan. Hmm. Ditambah kalau misalnya kayak kau bilang tadi jangan lupa kredit ke Mason Mount gitu. Dia Hmm. juga kalau misalnya kita bilang mau menyanjung tinggi kan dia pressing monster juga kan. Iya, iya. Jadi kalau misalnya dibilang di atas kertas, anggap lalu tim ini belum main musim ini atau baru dibentuk, kita pasti ih pressing Wih, monster pressing banget monster. nih, ya kan? Semua bisa ngejar, ya kan? Tapi tapi
Iya kan? Casemiro Mr. Champions League, ya Oke, kan? oke, Pengalaman yang dijual gitu kan. oke, Sesko wonderkid potensial gitu oke. kan. Jadi Brian Mbeumo Premier Premier League League proven. proven. Kurang apa lagi kan? Eh, siapa Matthias De Ligt udah teruji di Ajax, di Iya, Juventus, di Bayern iya, Munchen, kurang iya, apa lagi? iya. Gitu. Jadi Pak Ustaz, apalagi ya? ya di atas kertas harusnya aman-aman aja itu untuk menjalani musim gitu kan. Tapi Hmm. masalahnya itu tadi, masalah mitigasi tadi. Kalau misalnya ada pemain yang out of position, siapa yang harus mengisi? Itu yang paling kayaknya sering terjadi dan selalu berulang tuh. Kayak nggak Hmm. ada perubahan gitu. Nah, sebenarnya kalau dari squad kedalaman squad kan saya selalu Casemiro yang jadi pilihan utama gitu kan. Di bangku Iya, cadangan kita lihat ada Kobe Mainu, ada Ugarte gitu kan. iya, iya. Dan kalau misalnya kita ini musim ini belum mulai, kita harus bisa nih, kedalaman squad United ini bagus ya, ada pelapisnya kan, banyak kan pelapisnya kan. Iya kan? Masalahnya, masalahnya lagi-lagi back to the Casemiro gitu kan. Aduh, Sebenarnya Casemiro ini nggak jelek, nggak jelek. enggak, iya, iya, Hanya enggak. saja ada momen-momen yang memang harusnya dia bisa patahkan serangan, tapi langsung berbahaya kalau dia salah ngambil keputusan Antisipasi, gitu kan. iya, betul, betul, Kan? betul. Dan Hmm. dan itu uniknya Casemiro ini kan keputusan yang diambil itu hitam putih, iya kan? Iya, Nggak ada istilah masih bisa dikejar. Kalau misalnya ketinggalan nih masih bisa sudah dikejar selesai. masih Nggak bisa. kan? Kalau Iya, kalau ketinggalan, silahkan back, monggo. hitam putih. Jadi memang, nah kalau misalnya masalah pemosisian Bruno Fernandes ini, menurutku eh, awal mungkin pemilihan Ruben Amorim ke Bruno Fernandes ini adalah untuk mengakomodir taktik dia yang dia bilang di Sporting itu ada center back-nya salah satu yang agresif dan itu Bruno Fernandes nanti akan meneruskan bola itu ke lini depan dan itu yang kelihatan kayak Delih match apa itu yang aku ada chat Yang Delih ini ini, posisinya nggak jelas gitu kan yang itu kemarin lawan lawan yang kalah kan enggak, kan yang menang, lupa yang menang. oh lawan Chelsea Emang ya lawan Chelsea, yang lawan menang ya. Chelsea ya Iya. kan Mm, jadi mungkin itu niat awalnya ya kan kalau misalnya berjalan sesuai rencananya gitu. Jadi kalau mm. dari center back kemudian diteruskan sama Bruno Fernandes Bruno. untuk progresi ke depan gitu. Ya. Karena mungkin kalau dilihat dari komposisi saat ini Casemiro, Ugarte dengan Kobe Mainoo yang paling memungkinkan untuk progresi atau mengubah arah bola ini Bruno Fernandes, Ya, ya kan? ya, ya. Tapi itu tadi yang dikorbankan. Kalau itu nggak terjadi, kontribusinya untuk defensive position kurang Ya, gitu ya. kan. Nah, jadi mungkin Bruno Fernandes sih kalau menurutku masih posisi terbaiknya sih di belakang striker ataupun di depannya center mid gitu. Jadi kalau misalnya Anu, untuk saat penyerang ini lubang ya. Penyerang lubang. yang nggak bisa, aku nggak tahu ya, yang belum bisa dilihat Ruben Amorim ke sosok Kobe Mainoo menurutku sih Fitness Kobe level. Mainoo Kobe Mainoo menurutku satu-satunya pemain center mid United yang eh, dia bisa keluar dari pada saat di pressing lawan kemudian Yes. tiba-tiba merubah arah bola gitu. Betul. Drive-nya Itu ngeri yang tuh. kayak Iya, ya. ya itu kayaknya yang belum disadari Namorim Mm. kayaknya karena ya di situasi kayak gitu kan yang paling krusial momen krusial untuk misalnya untuk counter attack ataupun misalnya lepas dari tekanan lawan kan. Sementara di yang Ugarte, Casemiro ataupun Bruno Fernandes kayaknya itu nggak dipunyain gitu. Iya. Kalau istilah anunya istilah istilah taktikonya apa? Inviting press gitu. Iya benar-benar. Masalah kalau Kobe Mainu iya inviting press, terus dia bisa Hmm. lolos kan? Hmm. Ugarte juga inviting press, tapi selesai.
Kalau Ugarte ini kan memang agak ini juga sih, agak sulit kita ataupun kita masih bertanya kenapa bisa Ugarte masih belum menjadi andalannya Ruben Amorim sementara Hmm, dia dulu mantan anak buahnya di Sporting betul. Lisbon gitu kan. Jadi Hmm. entah Apa mungkin kira-kira? karena masalah fitness level lagi kah atau memang sudah berubah ke ini anggota gitu kan ya, time flies kan. Ya, sudah Iya, udah di PSG sudah berubah ini mindsetnya mindsetnya Ugarte iya, gitu. iya. Main sekali seminggu kok work life balance ngapain terlalu Iya. forsir kan? Kalau manajer berikutnya Hmm. gimana menurutmu sosok ini? Pak Cafi? Aku sih belum ada mendapatkan resource yang valid ya Nggak masalah. ada, semuanya cuma rumor-rumor aja. Iya, Hmm. jadi Anu, apa? Fantasi liar fans. iya, dan aku kayak sulit menemukan benang merah untuk mengawinkan Xavi Hernandez dengan Sama, MU. sama, sama, sama. Bahkan Orang masuk. jangankan Waduh. Xavi Hernandez yang sempat dibilang Zinedine Zidane aja Oh iya, kayak betul. sulit gitu Yes, yes, mencari yes. benang merahnya gitu. Orang masuk, 7 trofi orang masuk. Apa? Kita ke apa? Passing beres aja nggak bisa, passing bener aja nggak bisa. Tapi satu hal yang ini masalah menarik ya Mas. Jadi pada saat adalah pemberitaan masalah pelatih ini kan, Iya. yang adalah pas Roy Keane Oh, di interview gitu masalah mentalitas pemain dan sistem ini kan, mm-mm. dia sempat mention kalau kalau daya juangnya pemain yang saat ini dipunyai United itu kayak tidak ada gitu kalau dibandingkan dengan Make sense sih. di Aku zamannya mengiyakan gitu sih kan. itu. Aku mengiyakan itu sih sebenarnya. Terus kemudian ngide lah ini Wayne bapak Rooney nih, ya. bukan Oh, si Roy Keane. Wayne Rooney, Wayne Rooney iya ngide kan ya. Wayne Rooney Wayne Rooney yang ngide ngide. ngide Bawa ngide Roy lah Keane Wayne masuk ke ruang ganti sama Paul Scholes, iya kan? ngide lah Wayne Rooney ya kan, disuruhlah pasang itu posternya Roy Keane, pasang itu posternya Paul Scholes. Emang emang coba tanya itu pemain siapa pemain yang di di dewa-dewakan, emang ada yang dewa-dewakan tuh Roy Keane sama Paul Scholes. Emang mau dipasang, justru kayaknya mending pasang aja tuh posternya Ibrahimovic, kayaknya orang lebih 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 ini segan ya. kayaknya lebih segan gitu. Xavi Hernandez kalau misalnya masuk ke United ngomong bahasa Inggris aja kayaknya susah kayaknya, ya kan? Orang ya gimana ya? Ya walaupun misalnya kayak Luis Enrique yang bisa mentransformasi PSG gitu kan yang Ya. awalnya diragukan nih. Tapi itu kayaknya case by case aja, nggak yang bisa kita generalisir ini works nih di tim ini, apalagi kita berbicara dengan brand United gitu. Oke. Eh, Kalau satu dari sekian rumor gitu kan, sepertinya Hmm, manajer berikutnya yang kayaknya lebih make sense sih. siapa itu? Jo, jangan salah. Ya. Formasi prestasi individunya, prestasinya di sepak bola sih Bapak satu ini ya Hmm. tanda tanya, Pak. Jadi setelah setelah masanya Jose Mourinho kan itu ada Ole, Ada Rajik, Rangnick, mhm, ada ETH, ETH, ada Carrick, ada iya, Rangnick gitu kan. mhm. Rangnick itu setelahnya Louis van Gaal Louis kan. van Gaal ya ya. Uh, uh, Filosofi yang dibawa itu kan kayaknya ya bervariasi lah, tapi
tidak ada yang condong ke pragmatis kan. Iya, 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 Maksudnya iya, iya. yang mementingkan hasil gitu loh. Betul, 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 betul. Mau bermain negatif football ataupun misalnya bermain sekotor apapun kayaknya nggak ada gitu. Yes, yes, yes. Valid, valid, valid. Oleh kan yang diusung tuh kan Out counter eh attack. iya eh counter attack merchant kan. Counter attack Jadi merchant zaman COVID. Harus tambah zaman COVID. iya kan? Ragnik kan dengan buku Tatang Sutarma tuh yang tapi sudah usang kan. Sudah zaman Bahola mau dibawa gitu Iya, kan. iya, iya, Ini iya, nggak iya. bisa. 4-2-2 main di FC aja, Pak. Erik Ten Hag apa? Totally failed, bukan total football Iya, gitu kan. totally failed. Iya. Iya. Jadi, nah, Southgate ini kan kalau yang kita kenal nonton Inggris kan memang bosen kan, Bosan, males. iya, tapi hasilnya bagus. Tapi ada Iya, hasilnya, betul, ya kan? betul, 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 betul. Ya, saking bosannya tuh kita bisa lihat kok skor-skornya satu Satu kosong kosong. lawan Inggris yang ada Harry Andorra Kane, loh, ada biasa lawan aja. Andorra, Armenia gitu kan. Armenia. 1-0. Ya kan? Nah, kalau menurutku yang paling dekat filosofinya untuk eh, yang penting hasil Southgate ini kalau Iya, menurutku gitu kan yang memang apa ya, dia kayaknya nggak terlalu yang taktiko-taktiko enggak, ya kan, enggak. tapi ya itu dia, aku dulu di zamannya Jose Mourinho juga mengkal-mengkal juga, bosan juga nonton bola gitu-gitu doang gitu. Tapi juara, tapi peringkat dua. Peringkat dua, dan uniknya lagi itu berapa tahun dia? 7 tahun kan? Itu Hmm, 7 tahun loh dia pergi, dan itu masih pencapaian terbaik United loh di Liga hmm. setelah 7 tahun. Nah, jadi Kacau memang juga Bapak ini. jadi kalau misalnya memang eh, yang kita harapkan itu hasil, Bapak inilah ya. ya sebenarnya bukan bapak ini, tapi pelatih yang memang Oh, oh. pragmatis, Jadi ya jadi kan? jadi sebenarnya kamu, Anda ini masih menolak ide Gareth South Gerbang Selatan sebagai manajer. Ya Oke. sebenarnya yang paling dekat dia sih, ya kan? Oke, Tapi oke. yang paling dekat dia gitu. Tapi karena kalau misalnya yang gaya-gayanya yang dark art gitu kan masih ada juga tuh Simeone. Allegri kan. Ya, Allegri ya, 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 ya. Allegri kan ilmu hitam banget gitu Oh, katanya itu itu di di Milan Italia ya, itu ya. kan. Ya kan? Ya. Jadi menang 1 gol nggak ada shot on target tuh, ya kan? Entah dari mana itu gol. Lawan Arsenal, Pak. Bisa-bisanya loh. 2-0 shot on target. Cok, cok. Pelatih opo iki? Asyik. ya, ya kalau misalnya ya kalau misalnya secara background kepelatihannya sebenarnya ya itu yang nggak usah lah terlalu mau Oh. yang ini taktiko-taktiko pakem yang bagaimana gitu kan. Iya. Yang jelas-jelas saja ya, kalau kita mau yang jelas-jelas saja referensinya atau preferensinya ke hasil, ya pelatih yang kayak Gareth Southgate inilah. Ini murni karena memang gambaran dia melatih pada saat lawan melatih Inggris gitu Iya, kan. betul. Nggak tahu kalau melatih klub itu seperti apa dia gitu. Oke. Jadi dari tiga nama ini sebenarnya nggak ada yang masuk kecuali yang mirip sama bapak ini. Ya kemungkinan besar Bapak inilah yang paling ini paling memungkinkan ngelihat dari Jason Wilcox yang awal, sorry, Bukan dia, Ashworth. justru justru Ashworth. dan Ashworth yang ini ya. Ashworth yang mau dia, iya. Ashworth yang mau Tapi dia. karena nggak dia dipilih makanya Makanya Ashworth resign. cabut. Mah, mutung. Lebih lama beritanya dia apa Gardening leave. garden itu. Iya, gardening leave.
Lebih lama beritanya itu dibanding di United itu. Iya, Eh, makanya aneh Nah, loh. i- i- ya kalau berkaca ke situ kan, Artinya Ashworth benar lah ya. iya, dia Ansut benar sebenarnya ya. Gitu. Oke.